Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. Baik, Ibu. Pelajaran berikutnya ini ya, sudah pada bergerak ya. Biar mama kancing kan. Tetap semangat anak-anak. Hari ini ada yang tidak hadir? Cucu di-unmute suaranya. Ada yang tidak hadir, Ibu absen ya. Wayan Widiana. Hadir, Bu. Juaria. Saya, Bu, saya sering lupa matikan mic, Bu. Minta maaf, Bu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, Kemala Sandirosa. Hadir, Bu. Kamisnawati. Hadir, Bu. Holila Rangkuti. Hadir, Bu. Ini namanya sama nama Ibu ya. Holila sama dengan nama Ibu. Artinya bagus, Bu. Holila itu yang terpilih namanya sama nama Ibu. Amin. Kalau Ibu kan Laila, kalau saya Rangkuti, Bu. Rangkuti itu marga, Bu. Saya orang Batak, Bu. Iya, tapi dalam bahasa Arab Holila itu artinya yang terpilih, Bu. Selanjutnya Luki Maya. Hadir, Bu. Hadir. Oh ya. Hadir, Bu. Mirawati. Hadir, Bu. Murtini. Hadir, Ibu. Nurlia. Nurlia, izin atau ada teman yang tahu kemana Nurlia? Sinyal kayak masalah jaringan, Sinyalnya jelek, Bu. Oh iya, nanti kita lihat ya. Iya, masalah sinyal, Bu. Waktu selanjutnya, Ogesta Rizalika. Selalu hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini dalam keadaan sehat. Ibu minta pimpin doa. Murtini pimpin doa untuk yang pertama datang nih tadi. Baik, Ibu. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, kemarin kita telah belajar mengenal namanya planogram ya. Pertemuan kali ini, bagaimana kita membuat atau langkah-langkah membuat layout dan planogram. Layout itu adalah tata letak toko ya, sedangkan planogram itu visual dari produk yang kita tata. Ya, bisa diingat kembali, layout itu tata letak toko ya, produknya ditempatkan di mana saja, dan planogram itu display-nya, produk, jenis-jenis produknya ditempatkan di tempat yang mana seperti itu ya. Nah, sejauh ini untuk mengulas materi yang lalu ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup, Bu. Tari, ada yang mau ditanyakan? Biasanya Tari ini sering ingin bertanya, sering aktif. Tari ada? Iya, Bu. Iya. Ada, Bu. Saya ada pertanyaan. Bu, kalau planogram itu kan tadi untuk bisa menata letak ya, Bu ya? Ya. Itu tuh bisa mempengaruhi ini nggak, Bu? Mengurangi kadaluarsa barang nggak, Bu? Ya, Ibu coba. Terima kasih pertanyaannya ya. Ibu coba, siapa yang bisa jawab pertanyaan Tari? Jelas nggak tadi? Di Ibu agak putus. Jelas. Saya, Ya. Bu.
Oh iya, Juju, bagaimana Ju? Tadi kan ngomongin kadaluarsa ya. Guys tuh sering ke Alfamart kan, guys. Iya Bu, ya Ju, coba Ju. Kalau Alfamart itu kan retail untuk produk-produk sehari-hari. Jadi penataannya pakai FIFO, first in, first out. Barang yang pertama masuk, first in, first out. Ya, FIFO. Jadi barang-barang itu disusun, dilihat dulu. Yang paling awal diletakkan itu di bagian depan. Jadi dia yang paling lama itu di bagian depan kelihatan kadaluarsanya kapan. Yang di belakang itu yang baru masuk. Salah saya, lipo ya. Kalau untuk matahari itu pakai lipo. Last in, first out. Jadi masalah mode gitu Bu Laila. Kalau saya salah mohon diperbaiki Bu. Ya, betul sekali Juju ya. Kalau untuk tadi menyambung dengan pertanyaannya Tari, bahwa planogram ini juga tujuannya bisa membuat persediaan yang kadaluarsa atau tidak ya. Jadi kalau dengan sistem FIFO, barang yang pertama masuk ke gudang itu kita keluarkan lebih dulu. Biasanya ditaruh di bagian depan, ya, sehingga persediaan barang itu tidak ada yang menumpuk, apalagi bahkan kadaluarsa. Nah, kalau yang tadi LIPO, itu malah produk baru yang di depan, yang tadi Bu Juju sampaikan. Ibu sambil mengulas materi yang lalu ya. Jadi, kalau ditampilkan di awal baju, itu yang brand, sengaja, yang sekarang lagi in produk apa, nah itu yang ditampilkan lebih dulu. Jadi produk yang terbaru malah itu yang ditampilkan, sehingga sambil lihat-lihat dia bisa membeli juga produk yang lama. Itu adalah strategi untuk fashion ya. Terima kasih Juju atas jawabannya, bagus sekali ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat layout dan planogram ya. Kita kemarin sudah mengenal planogram apa, tujuannya apa, fungsinya apa. Sekarang kita membuatnya atau menganalisis pertama langkah-langkah layout, terus kita membuat layout, dan selanjutnya kita membuat planogram. Jadi Ibu minta kamu nanti setelah menganalisis layout, kamu buat layoutnya juga, sama membuat planogramnya juga ya anak-anak. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita, nah Ibu akan mengajarkan namanya tepuk PPK, ya. Isinya seperti ini, ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ibu ulangi ya, religius seperti ini. Ya, semuanya lihat, ya. Religius seperti ini. Terus nasionalis, ya, tangannya. Ya, nasionalis. Mandiri, ya, mandiri. Gotong royong, tangannya di atas, gotong royong. Integritas. Ya, ingat? Anak-anak sudah ingat? Boleh dibuka mic-nya ya sambil bernyanyi. Ya Bu. Ya, sambil diucapkan. Ya. Lihat semua. Tepuk PPK. Religius. Nasional. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Bagaimana? Ada semangat? Sudah Bu. Tepuk-tepuk sudah. Ya Bu. Udah Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita mulai melihat Ibu tampilkan PPT ya sebentar. Sambil menunggu, ada yang bisa, bentar.
Ya, ada yang bisa menyebutkan atau menjabarkan tentang planogram dengan bahasa kamu sendiri? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya. Dengan sebelumnya ya, apa yang kamu tahu tentang planogram? Kemarin kita sudah belajar. Sekarang kita sebelum memulai kita membentuk kelompok dahulu ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok belajar. Ya, kelompok pertama Wayan, Juaria, Kemala, Kamisnawati, Olila Rangkuti. Kelompok kedua Luki, Mira, Murtini, Nurlia sama Tari ya. Jadi sesuai absen Ibu bagi 2 ya. Jadi agar kamu lebih mudah mengingat ya. Soalnya kita kan berbeda sekarang tatap mukanya nggak langsung, jadi nggak langsung membentuk kelompok berduduk bersamaan kelompoknya. Jadi buat ingat itu ya anak-anak. LKPD-nya kemarin sudah dilihat anak-anak. Apa, Bu? LKPD kemarin sudah dilihat ya, karena nanti berpengaruh sama materi yang akan Ibu sampaikan. Iya, Oke, Bu. Ya, ini adalah materi kita membuat layout atau planogram produk retail, konsep planogram sama membuat layout planogram. Ini mengulas materi yang lalu. Planogram adalah space management ya, atau suatu konsep yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu konsep atau rencana pemajangan produk ya. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan toko, bukan hanya untuk satu departemen khusus. Langkah-langkah membuat planogram. Nah, ini mulai isinya ya. Mengategorikan barang slow dan fast moving. Ya, kegunaannya apa? Meletakkan barang-barang yang kosong pada rak di end cap dan juga sebagai penambah space untuk barang pas. Pas itu artinya yang cepat laku ya. Apabila terdapat barang yang kosong dalam satu rak dengan kategori yang sejenis. Kegunaan lainnya terletak pada proses penataan planogram dengan meletakkan kategori barang pas pada shelf yang strategis untuk sejajar dengan pandangan mata. Ya, ini pertama kita mengkategorikan dulu ya barang yang cepat laku dan yang lambat. Berarti barang yang cepat laku tuh biasanya kan ada 3 rak dalam display itu ya, di raknya. Nah, rak yang sesuai pandangan mata itu rak yang barangnya cepat laku ya. Jadi biasanya di tengah. Selanjutnya, mengklasifikasikan barang sesuai dengan kategorinya. Nah, ini yang masuk kelompok food dan non-food ya. Terus ada minuman, ada departemen fresh seperti buah, sayuran, daging, baby care, itu semuanya dipisah-pisah sesuai kategorinya ya, agar customer gampang mencarinya, mudah mendapatkannya. Nah, itulah makanya yang dimaksud tujuan dari planogram tersebut ya. Selanjutnya, sebelum membuat ke planogram, kita ke layout-nya dulu, karena layout juga tidak kalah penting ya. Layout dari toko, tadi kan produknya udah macam-macam tuh. Bagian food di sebelah mana. Nah, bagian baby care sebelah mana. Nah, itu adalah contoh namanya layout grid pattern atau pola kisi ya. Format ini banyak digunakan untuk supermarket atau pasar swalayan dan merupakan bentuk yang paling efektif untuk bagian terbesar display. Format ini digunakan untuk mengarahkan lalu lintas konsumen secara sistematis di toko
dan untuk menunjukkan sebagian besar barang dagangan. Pernah lihat minimarket anak-anak? Di sini adanya Alfamart. Ya, Alfamart ya. Nah, Alfamart menggunakan tipe pola isi ya. Nah, selanjutnya ada lagi pola atau free flow pattern, pola arus bebas. Pola ini umumnya digunakan di toko pakaian. Pada format ini, lalu lintas konsumen tidak diatur oleh toko, tetapi konsumen diberi kebebasan kemana arah mereka berjalan keliling di toko untuk melihat-lihat barang dagangan. Pola ini, fiksur-fiksur atau alat pajang barang dagangan ditempatkan secara acak, tetapi dengan penonjolan secara individu tersendiri, misalnya display sepasang sepatu kasual pria, display pakaian-pakaian tren, mutakhir, atau musim baru. Biasanya dia displaynya langsung di meja ya. Nah, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ibu hentikan dulu berbaginya. Biar bisa tampil kaliannya. Ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan mengenai tadi sampai pada layout ya. Belum ke planogram. Bu, nanya Bu. Ya, Holila, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ditata di depan kasir itu apa namanya Bu? Coba, ada yang bisa menjawab? Yang ada di depan kasir. Sebenarnya materi itu adanya nanti ya di semester pas kalian kelas 3 ya. Atau kelas 12. Ada nggak? Ya, itu biasanya sampling display ya, sampel-sampel display. Ya, jargon gitu ya, untuk ditempatkan di depan kasir. Jadi fungsinya itu buat produk-produk promosi ya, diskonnya. Kita pertanyaannya teman-teman atau anak-anak lebih terarah ke planogram ya, bukan ke displaynya, karena display itu nanti setelah pembelajaran ini. Jadi sekarang sampai ke tahap membuat planogram. Jadi anak-anak yang lain bingung nggak bisa jawab ya, Holila ya. Holila kayaknya rajin baca modul ya. Enggak Bu, saya kan belanja tuh kalau di Alfamart, di Indomaret gitu. Berarti saya kira sama Bu, berarti beda ya. Iya, jadi ini baru sampai visual, gambaran visualnya aja, Holila. Bu, Ya. Holila, itu Iya, tuh Bu. yang dikatakan oleh Bu Holila itu impulse buying display dak Bu? Iya, itu namanya ya. Tuh ada yang bisa jawab tadi, Holila. Iya itu Holila, itu namanya impulse buying. Jadi saya kalau ke Alfamart tuh seringkali depan kasir itu banyak itu barang-barang, biasanya barang-barang yang menarik anak-anak. Contohnya itu Kinder Joy. Oh, itu Iya, yang makanan boleh, yang itu juga. mahal-mahal itu Ju, makanan yang mahal-mahal ditaruh di depan, makanya saya bingung Iya itu apa kurang ajar banget kan gitu. Holila. Jadi adik Kenapa, saya harus beli dan saya harus keluar uang, mau nggak mau. Iya, Ya, kalau terima saya kasih, bawa Jujur. adik tuh harus beli gitu. Iya, Holila. Pertanyaannya bagus sekali ya untuk merangsang pembelajaran selanjutnya. Ibu beri nilai 100, sama Juju juga Ibu kasih nilai 100 ya. Selanjutnya kita lanjut ke tayangan berikutnya ya. Melanjutkan materi. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar, tadi Ibu tutup nih.
Nah, sekarang kita membuat ya analisis mengenai, sudah muncul belum PPT-nya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, di Sudah, sini Bu. ada tugas ya yang terdapat dalam LKPD. Kemarin kalau sudah dilihat, carilah informasi dari berbagai sumber ya tentang kelebihan dan kelemahan tiap-tiap jenis layout sebuah toko. Isikan hasil temuan Anda dalam temuan kalian ke dalam tabel berikut ini. Jadi tadi Ibu udah jelaskan kan, pola layout ada namanya green pattern, pola kisi, sama free flow pattern, pola arus bebas ya. Nah, itu sebutkan kelebihannya dan kelemahannya. Ini didiskusikan boleh dengan kelompoknya, tapi tetap dibuat tugas mandiri sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya punya catatan. Tidak diberikan kepada sekretaris saja, jadi harus punya catatan ya. Selanjutnya setelah kalian menganalisis, ya, itu di LKPD kalian membuat layoutnya, ya. Jadi setelah antara pola green pattern sama free flow pattern, mana yang kamu pilih? Ya, yang akan kamu buat. Mengapa kamu milih membuat itu? Sebabnya, alasannya apa? Ya, atau keuntungan atau yang dimaksud dengan free flow pattern itu apa sehingga kamu memilih itu, dan buat layoutnya, ya, tugasnya. Nanti kalian presentasikan, ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit, ya, untuk mengerjakan. Bentar, Bu, ketik dulu, Bu. Ya. Bentar ya, Bu ya. Oke, dikerjakan dahulu. Sambil mengerjakan, tetap kita buka. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya terkait penjelasan tentang free flow pattern yang belum jelas, atau pola isinya yang belum jelas, sebelum menentukan kelebihan dan kelemahannya. Juju lagi ngapain, Juju? Kameranya dimatiin nih. Jangan-jangan Bentar, Bu. kerudungnya dilepas ya sambil Sinyal ngerjainnya. saya Udah siap. hilang, Bu. Kalau saya buka kamera bandwidth-nya tinggi di sini. Oh gitu, ya ya. Yang penting pembelajaran tetap berjalan ya, kamu bisa mengikuti. Wayan, bisa nggak bikin layout? Masih coba, Bu. Masih coba. Baru selesai makan, Bu. Wayan, Bu. Iya, Belum buka puasa, Bu. Belum. belum. Wayan zuhur kan ya? Berarti berbarengan sama pembelajaran selesai, Wayan. Sabar, ya. Iya, Bu. Iya. Holila, ini Holila. Biasanya semangat sekali, mukanya mana ini nggak muncul. Fokus ya, sepertinya mengerjakan tugas nih Holila. Iya, Ibu. Lagi kerjakan, Bu. Bu, saya udah selesai, Bu. Bu, kelompok kami udah selesai nih, Bu. Oh iya. Mencari juara ya. Ini membuat layout ya. Planogram Ya. nanti ada lagi membuat layout. Ibu minta Juju nanti biasanya bisa menjabarkannya membuat planogram. Planogram ya, Bu ya? Iya, biasanya Oke. gitu.
karena materinya lebih sulit. Kalau planogram kan berhubungan sama komputer ya, IT. Setahu saya Juju tuh sangat menyukai hal itu. Jadi nanti Juju aja yang menjelaskan tentang planogram. Sekarang Ibu minta yang ahli menganalisis nih biasanya, Kemala Rosa. Coba kamu tampilkan slide atau hasil analisis kamu. Udah selesai belum, Rosa? Iya Bu, saya coba Bu. Dipresentasikan ya Bu ya? Ya. Karena ada layoutnya ya. Kalau tidak ada layoutnya bisa dibacakan saja. Iya Bu, sebentar Bu. Ya, ditunggu. Sudah terlihat Bu? Iya, sudah. Oke. Saya mewakili kelompok ingin mempresentasikan pola layout, kelebihan dan kelemahan pola green pattern dan free flow pattern ya. Kelebihannya yaitu jajaran produk bisa ditampilkan secara maksimum, ruang pamer bisa dimanfaatkan secara efektif, adanya alur pengawasan melalui gang apabila konsumen jenuh berada di lokasi produk. Sedangkan kelemahan dari pola green pattern ini yaitu susunan barang baku yang menjemukan, tidak begitu nyaman bagi konsumen untuk melihat-lihat barang dagangan, terutama kalau sedang padat pengunjung. Kemudian pola yang kedua yaitu free flow pattern atau pola arus bebas. Kelebihannya yaitu suasana santai dan terbuka, nyaman bagi konsumen untuk melihat barang dagangan, mudah bagi pemilik toko untuk menonjolkan barang dagangan. Itu adalah kelebihannya. Sedangkan kelemahannya umumnya memerlukan karyawan yang memiliki tingkat keahlian yang relatif tinggi atau memiliki keahlian khusus. Pengawasan keamanan relatif sulit, khususnya di area-area yang sepi. Kemudian menentukan jenis toko atau layoutnya yang saya pilih yaitu pola arus bebas atau free flow pattern. Yaitu kenapa saya pilih pola ini karena lalu lintas karena saya ambil contoh itu di toko pakaian Bu. Karena di toko pakaian itu lalu lintas konsumen tidak diatur oleh toko, tetapi konsumen diberi kebebasan kemana arah mereka berjalan keliling di toko untuk melihat barang dagangan. Pada pola ini, alat pajang barang dagangan ditempatkan secara acak, tetapi dengan penonjolan secara individual. Misalnya display sepasang sepatu casual pria, display pakaian, tren mutakhir atau yang terbaru. Ini adalah contoh layout pola arus bebas dari toko pakaian yang telah saya buat. Ini contohnya seperti ini Bu. Ini hasil kerja kelompok kami. Ini yang coba kami buat. Mohon koreksinya, pendapatnya teman-teman kalau ada yang mau kasih komentar. Saya harapkan untuk keberhasilan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Laila. Ya, terima kasih Kemala. Kelompoknya bagus sekali ya. Kita bisa sampai tahap mempresentasikan. Dari hasil presentasi Kemala Rosa ya, ada yang menambahkan ya pola flow pattern ini atau pola arus bebas ini, atau ada yang mau kasih pendapat tentang pola kisi ya, contohnya seperti apa, boleh? Silakan. Pola kisi Bu, contohnya saya di ini Bu, di swalayan yang ditata produknya ini Bu. Nah, misalnya seperti itu bisa. Udah siang ya, udah pada lemes nih. Ya, untuk lebih semangat, habis ini kita membuat proyek. Biasanya kamu senang nih kalau membuat proyek ya. Kita tampilkan dulu mulai slide-nya lagi. Membuat proyek. Jadi kesimpulannya ya dari layout ini,
kita bisa membuat layout produk kita tergantung kebutuhan dari toko kita. Misalnya kita ambil contoh toko yang kita mau buat, boleh contohnya itu toko konter HP, bisa layoutnya juga nggak sembarangan. Bagaimana agar lalu lintas orang tidak bisa masuk kalau layout toko HP, karena bahaya, bendanya luxury ya, benda mahal. Nah seperti itu harus dipikirkan juga, jadi pola-polanya. Tadi. Sekarang membuat planogram ya. Terlihat ya anak-anak? Lihat, Bu. Ya, jika Anda seorang pengecer kecil, katakanlah satu toko, jangan melupakan peran planogram. Dan jangan pula Anda terjebak berpikir bahwa planogram itu membutuhkan software untuk merencanakan toko Anda. Ya, ingat, hanya menggunakan pena dan kertas atau Microsoft Word dan Excel bisa digunakan untuk membuat planogram toko kecil. Kuncinya adalah mengikuti prinsip planogram, bukan hasil cetakan yang bagus ya. Anak-anak, kita nggak perlu membuat gambar-gambar atau kita sudah mendownload gambar-gambar terus kita buat planogramnya, itu membutuhkan waktu lama ya, sedangkan kita dalam pembelajaran. Jadi kita membuat dengan Microsoft Word ya. Dengan Microsoft Word atau menggunakan pensil juga bisa ya tadi. Nah, sekarang tips menggunakan planogram. Pertama, mulai dengan cara yang sederhana. Yang tadi Ibu bilang, ini biasanya untuk pemangku bisnis retail ya. Terus latihlah karyawan Anda, ini untuk pelaku bisnis retail tersebut ya. Jangan malas untuk melatih karyawan, jangan cuma pemangkunya saja atau merchandiser team ya yang mengerjakan, tetap dilatih karena kemampuan itu bisa didatangkan dari siapa aja. Selanjutnya, kita tunjuk orang kepercayaannya membuat planogram tersebut. Terus ukur rencana kita ya, inginnya itu produk yang kita tata apa, target pasarnya apa, nah itu juga dipikirkan. Selanjutnya ini adalah contoh desain planogram ya di sebuah toko minimarket ya. Pusing ya lihat data ya. Ini adalah riwayat penjualan ya yang masuk ke dalam rak display yang telah ditentukan. Itu ada jenis value A, B, C sampai F. Itu barangnya ya. Ibu kasih kode value A sampai F. Untuk perhitungan selanjutnya berdasarkan kontribusi regular moving ya. Jadi yang ini yang kamu pikirkan ya, nggak usah ke sana-sana nih. Sales P sama sales RP ya, ini kontribusinya sama. Yang terjual berapa dikalikan harganya, otomatis sama ya kontribusinya. Selanjutnya dimensi rak display. Nah, yang Ibu bilang, ini ada 3 nih raknya. Panjang dari sini ke pinggirnya ya, ini 100 cm. Ya. Masing-masing ini 50 cm. Nah, ini ke atas juga 100 cm. Jadi, totalnya berapa nih anak-anak? 1, 2, 3. Berarti ada 3 display ya. 3 rak. Berarti ada 300 cm. Selanjutnya, setelah itu ini adalah hasil yang tadi 300 ya. Yang ini 1, 2, 3, 300. Kedalaman ya, kedalamannya itu 70 dan tingginya 50 ya, ini anak-anak. Nah, sekarang baru kita masukkan, kita hitung. Nah, Ibu ambil lagi gambarnya ya, sebentar. Nih, value A ya, udah ke sini. Nih,
12, kita ambil yang paling terbesar. Ini 12%, 12,5 ya anak-anak, dikalikan dengan 300 yang ini, ya. Hasilnya berapa? Nah, ini Ibu buat ringkasannya, ya. Ini Ibu pindahkan tadi value kuning ya, untuk biar gampang gambarnya, biru, hijau, merah, abu muda, abu tua. 12%, 20%, 17% ini hasil penjualan. Mengapa ini diperlukan yang tadi Ibu bilang? Bahwa produk yang sering laku menentukan penataan, ya. Yang sering laku diletakkan di mana? Berarti persentase tertingginya, ya. Kita kalikan 12,5% dikali 300 sama dengan 38. Kamu bisa coba pakai handphone kamu dihitung, betul tidak? Jadi dari 12% dari 300 itu 38. Selanjutnya sampai mendapatkan 300 ya. Nah, inilah hasilnya ya. Ini yang tadi paling besar ya. Di sini 60 warna apa aja nih? Biru dengan abu muda. Nah, biru dengan abu muda. Nah, itu kita letakkan dari space sebelah kiri dulu, ya. Ibu baca, pada proses plotting lebar planogram masing-masing produk terlihat produk B, C, dan E lebih dominan, ya. Kemudian faktor lain. Nah, ini bisa dilihat sendiri, tinggi rata-rata visible konsumen, ya. Tata letak home brand, produk yang laku yang menjadi prioritas. Ya, sudah bisa ya anak-anak. Sekarang kita membuat, ya, menyusun jadwal proyek, ya. Kita menyusun asumsi, membuat riwayatnya, ya, dimensi rak, menyusun jadwal. Selanjutnya setelah selesai baru kita mempresentasikan, ya. Ini studi kasusnya. Ambil dan kumpulkan produk sebanyak-banyaknya yang terdiri dari produk food, non-food, kosmetik, dan fashion. Ya. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk membuat asumsi riwayat penjualan dari produk tersebut. Jadi kamu kira-kira produk yang lebih laku yang mana? Ya. Dari yang ini. Berarti tempatnya di mana? Kemudian buatlah desain planogramnya ya berdasarkan 3 komponen utama, yaitu sampai pada tahap membuat planogram. Ini nanti. Ya, itu aja. Oke, masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. sekarang Masih, Bu. di rumah ya, buat planogramnya. Nanti sambil berdiskusi sama temannya, boleh di grup ya. Kira-kira produk apa yang mau dijadikan prioritas atau produk yang cepat laku ya. Ibu. Ya, Ibu. 5 menit ya waktunya, karena ini planogram udah lama. Bu. Ya. Ibu, saya kan di warung mak saya, Bu. Di warung mak saya tuh kan kami nggak pakai gitu, Bu. Gimana kenapa untuk payah ngukur-ngukurnya? Kalau di warung mak saya tuh yang kami buat tuh, Bu, itu apa namanya, pakai gondola tuh kan, gondola. Habis itu kami susun aja, Bu, barang mana yang laku, duluan kami taruh, kemudian kami taruh di depannya barang nggak laku tuh, Bu. Misalnya yang sedikit konsumennya, itu kami taruh di luar tuh, Bu. Itu gimana tuh? Ya, jadi ada macam-macam display ya, anak-anak. Ini kita berpatokan dengan beberapa prinsip ya. Jadi boleh planogram yang dibuat sendiri itu boleh melihat dari kebutuhan customer-nya ya. Ada yang memang kebutuhan, ada namanya teknik vertikal ya, secara vertikal, secara horizontal. Nah, itu juga ada. Jadi produk yang paling kecil di atas, paling besar di bawah. Ya, atau yang tadi Ibu bilang, displaynya langsung di meja, langsung di gondola ya. Itu juga nggak masalah ya. Yang penting kamu bisa mendesainnya ya.
membuat rancangannya. Kamu bisa tuh membantu ibu kamu, jadi tidak berjualan yang itu-itu aja, ya. Bisa menciptakan suasana nyaman untuk pengunjung, ya. Pengunjung bisa memilih sendiri, tidak. Biasanya kalau di toko kan diambilin ya, buat desainnya atau layoutnya ya. Terus kamu tata. Bagaimana itu bisa kamu jadikan patokan, Holila, untuk menggambar, kamu bisa bayangin toko ibu kamu produknya ini, berarti gimana, boleh, bebas. Jadi planogram selain yang tadi ibu tugaskan itu boleh membuat sendiri, ya. Membuat, membuat planogram sendiri, kreasi sendiri, tapi tetap perhatikan prinsip-prinsipnya ya. Oh Karena gitu ya Bu. tujuan di sini kan untuk menambah keuntungan dari toko tersebut, meningkatkan hasil penjualannya, keuntungannya. Habis ini kamu masih ada pelajaran lagi ya anak-anak? Ibu, 2 lagi Bu. Masih, Ya. Bu. Masih Bu, masih ada. 2 lagi Bu. Iya. Sekarang sudah siap? Apa masih pusing? Tadi Juju nih yang biasanya ibu bilang ahli di komputer nih. Presentasi ya, Bu? Ya boleh, Juju kalau udah siap presentasi silahkan. Atau ada temennya yang lain? Atau Juju aja? Memberi kesempatan. Lia mau tampil duluan? Sebenarnya Ibu ada stimulus. Nah, ini Juju mau menampilkan duluan, oke? Ya. Enggak, Bu. Iya kelihatan. Saya Ini sudah jelasin tampak ya, ya perhitungannya ini. Iya, yang dihitung sama Juju sudah terlihat ini. Silakan Juju. Jadi ini yang untuk perhitungan di Messi Display. Berapa persen penjualan? Seperti yang Ibu sampaikan, yang paling banyak dilihat, dibeli, paling laku, itu diberi warna kuning. Di sini letaknya. Kemudian untuk yang biru ini bersebelahan, dikarenakan dua produk ini itemnya sama, deskripsinya dia sama-sama barang-barang yang laku. Itu Sedangkan selanjutnya itu apa? kamu kegeser atau enggak itu, Ju? Kenapa? Gambarnya kuningnya enggak di dalam kotak. Iya Bu, saya salah. Di sini harusnya Bu ya. Iya dipindahin. Ya sesuai kamu butuhnya di mana. Saya mau ini, soalnya mau cepat tadi Bu. Ya, Baik, lanjut ya Bu ya. Warna kuning sama biru itu produknya sering laku, jadi diletakkan di sebelah kiri seperti ini. Nah, tapi Bu, sebenarnya kalau untuk planogram ini sifatnya itu relatif, Bu. Contohnya, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, itu kan pasti laku. Jadi kita bisa letakkan di belakang seperti di Alfamart itu di belakang sekali dia diletakkan, tidak di depan, Bu. Jadi sifatnya relatif. Teman-teman boleh mengomentari. Iya, silakan. Selanjutnya, Juju memberikan gambar, silakan teman-teman menambahkan atau mengomentari atau punya ide planogram sendiri. ya, ini bentuknya seperti Lia, ini, Bu. Lia udah bikin planogram. Kurang lebih. Ya. Oke, Juju sudah bagus ya kelompoknya. Ibu beri nilai 100. Bu. Ya. Sebaiknya, Bu, yang seperti yang saya bilang tadi, karena planogram ini sifatnya relatif, justru barang-barang yang tidak laku itu ditaruhkan di paling depan untuk menarik konsumen tadi, Bu. Itulah strategi dari Alfamart, Indomaret, dikasih diskon gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Sama kayak Makasih, di mak Bu. saya Bu.
Iya, tadi kan yang penjelasan Ibu di awal tadi ya, produk fast ya, Vivo dan Livo tadi. Nah, produk yang habis di awal boleh itu. Jadi ada berbagai macam teknik membuat planogram ya. Ini yang Ibu contohkan dari mengambil data yang udah ada ya. Jadi melihat dari dimensi mata pandangan customer ya. Ini bebas, boleh kayak gimana aja. Mungkin siapa yang mau menampilkan lagi yang sesuai tadi pendapatnya, saya mau menampilkan hasil sendiri nih Bu, sesuai dengan lingkungan saya, tidak berpatokan tadi. Cara itu hanya cara sederhana ya anak-anak. Mungkin Lia, biar Lia bisa aktif nih jaringannya. Halo Lia, kedengeran nggak nih? Ya, sepertinya sudah selesai ya. Ibu harap kalian paham ya. Hari ini aktivitas hari ini Ibu jadikan penilaian ya. Apa sekarang evaluasi ya anak-anak hari ini, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tadi sudah banyak diungkapkan oleh Holila. Boleh Holila ungkapkan evaluasi setelah belajar 2 praktek tadi. Kita membuat layout sama planogram. Silakan Holila. Iya Bu, cuman saya yang ininya ke realita Bu, realita yang saya buat itu kan di warung mak saya. Iya, nggak apa-apa. Bebas, saya sampaikan apa yang kamu dapatkan dari realita tentang planogram, dihubungkan. Silakan. Kalau saya Bu di warung mak tuh saya bikin apa namanya barang-barang yang kurang laku ditaruh di depan gitu kan, baru diinikan dengan barang-barang yang laku. Kemudian barang-barang yang mahal gitu, yang agak-agak mahal ditaruh di depan mata saya Bu. Misalnya kan saya kasirnya, saya taruh di depan. Jadi kalau ada orang mau ngambil, nah kita kan masih terjangkau. Itu yang Seperti rokok ya, Holila, seperti rokok ya. ya seperti itu Bu. Nah, itu yang dari saya Bu. Karena kenyataannya kami bikin seperti itu di warung mak saya Bu. Iya, terima kasih Holila. Ada lagi bahan evaluasi hari ini, apa yang kalian dapatkan? Atau kalian melihat di minimarket planogram seperti apa? Silakan. Ya, cukup sepertinya. Untuk evaluasi seminggu ke depan ya, berhubungan sama tadi yang Holila sampaikan. Holila sepertinya udah bisa ini. Ya, amatilah atau identifikasilah ya. Kamu boleh pergi ke sebuah mall atau toko swalayan. Ya, amati dan identifikasi visual display pada toko-toko tersebut. Ya, ini kamu sudah membuat kerana pembelajaran selanjutnya ya, mendisplay untuk persiapan. Kemudian diskusikan dengan kelompok Anda apakah perancangan visual display pada toko tersebut sudah memperhatikan prinsip proximity, similarity, symmetry, continuity. Ya, ini materinya ada di modul kalian. Ya, buatlah laporan hasil kerja kelompok secara tertulis, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, sedang kelompok lain menanggapi presentasi untuk menyempurnakan. Ya, itu tugas untuk minggu berikutnya. Ya, Ibu rasa cukup. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bersyukur masih bisa mengikuti pembelajaran sampai saat ini ya. Sekarang Ibu minta doa ya, dipimpin oleh, atau ada pertanyaan untuk tugas besok? Udah paham ya? Untuk seminggu ke depan ya, sepertinya sudah paham. Doa dipimpin oleh Mira ya. Silakan Mira.
Baiklah, Mira kan Bu yang memimpinnya? Ya. Silakan, Mira. Baik. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita pulang, biar ilmu kita dapatkan menjadi berkah dan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam pada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, tetap semangat ya. Ibu. Ini masih belajar lagi.